Di hari yang spesial ini, yaitu hari Ramadan menjelang Lebaran. Ya, mungkin video ini diupload sudah Lebaran. Maka dari itu saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk kita kaum umat Islam ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan merakit PC 2 jutaan spesial Lebaran guys. Karena kan banyak dari kalian tuh yang suka dengan konten kere-hore dan juga budgetnya minim gitu. Apalagi setelah Lebaran pastinya kalian mendapatkan uang THR ya kan. Mantap nggak tuh? Nah, di rakitan 2 jutaan kali ini tuh kita tuh udah bisa untuk main game-game kekinian. Terus itu bisa untuk live streaming dan juga untuk ngedit video, bre. Hah? Yang bener aja bang, budget 2 jutaan mana bisa buat streaming? Wih, bisa dong, kalian ngeremehin bener. Cuman kita menggunakan komponen bekas. Nah, kalian tahulah sendiri. Komponen bekas itu banyak banget untuk kekurangannya dan juga resikonya. Yang pertama, garansi tidak ada. Yang kedua, gacha. Yang ketiga, ya intinya umurnya udah panjang gitu kan. Jadi ya. Dan yang terakhir yaitu kalian membutuhkan skill rakit PC. Nah ini yang paling penting, 2 jutaan untuk rakit PC, yaitu rakit mandiri. Ya kalau beli jadi itu namanya bukan rakit PC, namanya beli PC. Dan gak usah banyak cincong lagi, langsung aja kita ke inti dari video ini guys. Kita lanjut ke pengenalan komponen apa aja sih yang kita gunakan pada rakitan kali ini ya kan. Tapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, lalu like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian guys. BTW untuk PC-nya itu ada di sebelah kanan saya ya. Ini dia PC-nya. Saya lupa nyebutin itu. Yaudah langsung aja kita ke intronya dulu. Oke, untuk komponen yang pertama yaitu motherboard. Di sini kita menggunakan motherboard dari Phenom RX H61/B75. Jadi ini udah support NVMe. Terus tuh untuk spesifikasi lainnya dia tuh maksimum RAM-nya yaitu 16 GB. Terus itu dia udah ada USB 3.0-nya 3.0. Terus untuk selebihnya nggak jauh beda sama motherboard H61 pada umumnya. Cuman ya dia udah ada slot NVMe dan juga ada USB 3.0-nya bre. Nah kekurangannya ini motherboard kan motherboard entry level ya, motherboard murah. Jadi dia tuh nggak punya pendingin VRM-nya. Jadi di sini kita mengkostumnya sendiri menggunakan plat aluminium dari copotan platnya monitor. Terus tuh saya gerinda, saya kostum sendiri. Terus tuh dipasanglah sebuah thermal padnya. Terus tuh tinggal dipasang. Mungkin kalau kalian tertarik nanti bisa saya buatin untuk videonya. Dan untuk harga dari motherboard ini tuh di harga 300 ribuan bre. Untuk komponen yang berikutnya yaitu prosesor. Di sini kita menggunakan prosesor seri i7 bre. Karena kan motherboardnya udah kita kostum tuh pakai heatsink yang kostuman. Yang penting mah biar nggak panas ya. Karena kalau nggak dipasang heatsink untuk si VRM-nya itu performanya nurun coy. Pokoknya kerasa banget lah menurunnya. Di sini kita pakai Core i7 3770 generasi ketiga dengan soket 1155. Untuk spesifikasi dari prosesor ini memiliki 4 core 8 thread. Terus itu punya TDP sebesar 77 watt. Jadi nggak disaranin kalau pakai HSF standaran. Untuk prosesor Core i7 3770 ini dihargai berkisar di 650 ribuan bre. Dengan kondisi second ya. Untuk motherboardnya itu kondisi baru di harga 300 ribuan. Kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu RAM. Ke heatsinknya dulu deh. Untuk HSF yang kita gunakan kali ini itu kita menggunakan HSF copotan wheel up dengan menggunakan fan dari Deepcool. Ya ini sebenarnya bebas ya mau pakai fan apapun. Soalnya ini fan berisik banget bre. Bener-bener bunyi dah. Kalian dengar sendiri. Kira-kira begitu untuk suaranya. Jadi bener-bener berisik ya. Karena si fan-nya ini dia langsung secara default running 100%. Dan untuk harga dari HSF wheel up ini berkisar di 45 ribuan guys. Kan lumayan kan, soalnya dia punya heatsink yang sedikit lebih tebel. Terus itu fan-nya juga agak gede sedikit. Ini pokoknya cukup mantap untuk menghandle si Core i7. Ini adalah versi hematnya ya guys ya.
Kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu RAM. Di sini kita menggunakan RAM berkapasitas 16 GB atau 2 kali 8 GB dengan kecepatan 1600 mHz dari HyperX Fury. Dan untuk harganya itu berkisar di 130 ribuan. Jadi kalau beli dua jadinya Rp260.000. BTW ini RAM-nya masih DDR3 ya. Karena untuk Intel generasi kedua, ketiga, dan juga keempat itu masih DDR3. Kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu storage. Di sini kita menggunakan dua storage ya, yang satu SSD NVMe, yang kedua yaitu hard disk berkapasitas 500 GB. Untuk SSD NVMe yang kita gunakan kali ini, kita menggunakan SSD NVMe bekasan dari merek WDC dengan kapasitas 256 GB. Dan untuk harganya itu berkisar di 250 ribuan. Kan lumayan ya. Terus itu untuk harddisknya, yaitu harddisk dengan kapasitas 500 GB, itu harganya berkisar di 80 ribuan. Udah dapat 80 ribuan. Nah, kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu power supply sebagai jantung sekaligus paru-paru sekaligus ginjal dari PC kita. Soalnya kalau pakai PSU abal-abal, ibaratkan PSU kita itu udah smile terhadap surya. Jadi batuk-batuk, performanya nurun gitu. Jadi kali ini kita menggunakan PSU dari FSP Hexa Plus 2 yang sudah modular. Dan ini harusnya sih sudah bersertifikasi 80+. Harusnya ya, tapi ini kayaknya sih enggak deh. Ya intinya paling ya 80+ weight lah. Dan untuk harga dari PSU Hexa Plus, kalian bisa pilih Hexa Plus yang biasa maupun yang seperti ini. Kalau yang ini sih kayaknya harganya agak gaib. Itu harganya berkisar di Rp265.000 guys. Nggak apa-apa kok. Pakai FSP Hexa Plus yang biasa, yang kabelnya warna-warni. Itu udah lumayan kok. Next, kita lanjut ke komponen yang berikutnya yaitu VGA card. Yap, ini adalah komponen yang paling penting untuk live streaming, untuk gaming, dan juga untuk ngedit. Jadi ini komponen bener-bener penting banget dah, ngaruh banget pokoknya. Kalau nggak ada ini kalian nggak bisa tuh nganuin live streaming, gaming, dan juga ngedit ya. Yaitu kita menggunakan VGA dari GTX 1050 Ti dari MSI. Ini dia, 1050 Ti. Ya ini juga bekas ya. Ini yang versi OC 4 GB DDR5 yang sudah support DirectX 12. Terus itu untuk spesifikasi singkatnya, dia memiliki bandwidth sebesar 112 GB per second. Terus untuk DDP-nya hanya 75 Watt tanpa pin power. Jadi cocoklah untuk si PSU 400 Watt ini, karena VGA yang kita gunakan kali ini itu cukup irit daya ya guys ya. Mantap nggak tuh? Dan untuk harga dari VGA ini, itu bekasnya ada di kisaran 1 juta hingga 1,3 jutaan bre. Paling worth it itu kalian dapat di bawah 1 juta. Cuman ya gacha sih. Pinter-pinter milih dan pinter-pinter negosiasi bre. Oke, kita lanjut ke komponen yang terakhir yaitu sebuah casing. Ini dia casingnya yang kita gunakan. Jadi casing yang kita gunakan ini sebenarnya casing standar, cuman ada yang spesial nih dari si casing ini. Ini casing dari PowerLogic. Dia tuh ada displaynya, dia ada time-nya dan juga ada temperaturnya, dan ada nyala-nyala si putarannya itu, putaran harddisknya gitu lah. Cukup keren sih kalau pakai casing ini. Dan untuk harga dari casing ini sebenarnya casing goib. Jadi saya saranin kalian menggunakan casing standaran yang biasa-biasa aja cukup sih. Itu harganya di kisaran 80.000 hingga 150.000 rupiah. Jika kalian ingin lebih murah lagi untuk si casing standaran ini, kalian bisa aja cek di toko lokal setempat di daerah kalian masing-masing. Atau kalau mau lebih murah lagi, kalian datang aja ke tempat rongsokan terdekat. Bang, ada nggak casing PC yang murahan aja, karatan dikit nggak ngaruh? Gitu, mungkin ya harganya di bawah 50.000. Ya kita anggap aja untuk harga dari casing ini itu di harga 50.000 ya guys ya, biar mangkas budget gitu, karena ini bener-bener mepet banget untuk budgetnya guys. Nah jadi itu dia untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini dengan total harga yaitu Rp2.950.000. Ya kalian harusnya nggak kaget sih, soalnya di judul itu udah saya tulis kok Rp2.950.000 guys. Yang penting kan 2 jutaan ya kan, 2 juta nambah dikit, nambah 1 juta
Tusuk 50.000. Lumayan kan 50.000 buat beli bakso dapat 5 bungkus. Oke lah, langsung aja kita ke pengujian performa dari si PC-nya tersebut, guys. Apakah dia bisa untuk memainkan segala game dengan settingan rata kanan? Dan apakah dia bisa untuk mainkan FF? Pastinya bisa lah, ya kan? Apalagi disambilin live streaming, bre, pastinya. Langsung aja kita ke tes benchmark dari si PC-nya, guys. Let's go! Boom! Untuk pengetesan yang pertama, kita tes live streaming dengan OBS. Settingannya kita pakai resolusi 1080p 60 fps dengan bitrate 10.000 kbps. Dan hasilnya lancar karena saya pakai wifi yang upload dan download itu stabil. Di sini streaming bermain game Genshin, Spider-Man, GTA 5, FF, Minecraft, Valorant, CSGO, Cyberpunk 2077, RDR 2 itu aman semua, bre. Gak ada tuh ngerasa kayak ngelek atau semacamnya. Tapi kalau udah buka banyak aplikasi, barulah kerasa ngeleknya, coy. Karena ini RAM-nya masih 16GB dan untuk tayangan ulangan streamingnya ada di deskripsi ya, bre. Oke lah, kita lanjut ke tes game yang berikutnya. Langsung aja ke lagu distro alibinya kan. Let's go. Di player. Kita aja tuh. Satu. Ih, nggak mati dong. Udah kena hit. Cukup ya. Nggak pakai AWP gimana? Amat bang main CS-nya. Iya dong, aku mah noob, aku mah masih pemula. Kalau untuk jangka panjang 5.500 harga segitu udah dapet yang baru bergaransi. Tuh kabelan, ini pakai kabelan ya biar ini stabil soalnya buat streaming.
Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I'm not live by. It's a roller coaster without a live by. And without an alibi. Everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a roller coaster without an alibi. Took my hands without an alibi.
I know I'll live right. It's a road that's fine without an endless ride. Took my hands without an alibi. Oke, jadi itu dia untuk performa dari si PC 2 jutaan kali ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya kan. Menurut saya untuk performanya ini sudah sangat mantap, apalagi saat live streaming berjam-jam itu masih aman ya. Live streaming main GTA 5, main Minecraft, Valorant itu masih aman, lancar, aman dan terkendali, bre. Apalagi PC ini itu irit daya ya, karena untuk full loadnya dia cuma memakan 150 watt, bro. Tuh apa nggak irit coba? Cuman ada minusnya nih dari si PC ini. Yang pertama, dia untuk upgradable-nya mentok di i7, sedangkan kita sudah menggunakan i7. Dan RAM-nya juga udah mentok nih di 16GB, karena motherboard ini cuma mentok di 16GB. Paling yang bisa di-upgrade yaitu si VGA, PSU, dan juga storage. Mungkin casingnya juga ya, karena banyak dari kalian yang ingin menggunakan casing gaming gitu. Kalau pakai casing gaming jadi 3 jutaan gitu. Terus itu kekurangan yang lainnya yaitu kita menggunakan komponennya rata-rata bekas. Paling yang baru cuma si motherboardnya aja, bre. Cuman kalau kita bandingkan dengan kekurangan versus performa itu nggak bisa kita pungkiri, guys. Soalnya di harga 2 jutaan ini kita udah bisa mainin game-game kekinian kayak God of War, GTA 5, Forza Horizon 4, terus itu Cyberpunk, apalagi bisa sambil live streaming. Kurang apa lagi coba? Oke lah, segitu aja untuk video kali ini. Video rakit PC dengan budget 2 jutaan. Lebih dikit, lebih 900 ribuan gak ngaruh. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau enggak. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Lalu nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. And say you goodbye, sampai jumpa di lain video. Bye-bye.